Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan aku, Wagit Rusika, di YouTube channelku. Nah, di video kali ini aku akan buat hidangan sayur, yaitu tumis kangkung plus sontong. Ada yang tahu bedanya sontong dengan cumi apa? Kalau belum tahu, langsung simak videonya ya. Yuk kita mulai. Bahan-bahannya ada kangkung pastinya, kemudian ada sontong, saus tiram, garam, gula, lada, bawang merah, tomat, cabai secukupnya, terasi, dan bawang putih. Yang pertama-tama yaitu kita petik kangkung. Di sini aku cuma ambil daunnya aja. Kalau misalnya kalian pengen pakai batangnya, sayang batangnya kebuang. Kalau mau pakai batangnya boleh, tapi nanti kalau misalnya mau pakai batang itu dipisah ya antara batang dan daun. Kemudian nanti batangnya itu dibelah dua agar terbuka, jadi tidak berbentuk bulatan tabung gitu, tapi dibelah ya. Hal itu bertujuan agar misal ada kotoran di dalam batang itu bisa tercuci kalau misalnya memang ada, kemudian agar matangnya juga tidak terlalu lama. Dan untuk informasi bahwa kangkung itu memiliki kandungan gizi yang sangat baik untuk kesehatan. Seperti yang kita tahu kan, kangkung itu mengandung zat besi yang dapat mencegah anemia, kemudian ada vitamin A juga. Biasanya memang kalau misalnya untuk remaja-remaja wanita itu jangan disarankan untuk mengonsumsi kangkung karena dapat membantu mengatasi atau mencegah anemia. Kemudian kalau misalnya kita mau memilih kangkung, gimana sih kangkung yang segar gitu? Itu yang pertama kita lihat adalah daunnya. Daunnya itu utuh, masih utuh, hijau, tidak berlubang, tidak berwarna kuning atau mungkin kemerahan. Jadi masih hijau segar gitu. Itu kangkungnya segar. Kemudian juga kalau misalnya akan memasak kangkung itu tidak terlalu lama agar vitamin dan mineralnya itu masih ada, tidak larut terhadap panas. Nah, nanti setelah kita petiki kangkungnya kemudian dicuci ya, agar barangkali masih ada ulat atau apa mungkin hilang. Dicuci hingga bersih. Nah, berikutnya kita potong cabai nyerong. Jadi itu tadi kan aku di sini pakai cabai itu 5 buah. Nah, yang 2 itu aku masukkan ke dalam bumbu halus, kemudian aku sisakan 3 untuk ditumis biasa dengan potongan serong. Ini aku bertujuan untuk satu, biar bumbu halusnya nggak terlalu pedas. Yang kedua, biar kangkungnya ada warnanya. Kemudian potong dadu tomat biar agak segar, ada rasa-rasa segar dari yang dihasilkan dari tomat. Berikutnya kita haluskan bumbu halus ya. Bumbu halusnya itu terdiri dari bawang merah, bawang putih, terasi, dan cabai merah. Kalau misalnya kalian, aku nggak mau dikasih cabai merah yang dihaluskan, cuma mau pakai cabai yang dipotong-potong tadi, nggak apa-apa kalau emang kalian nggak suka pedas. Tapi atau mungkin kebalikannya, aku nggak perlu pakai cabai potong tapi mau dihalusin semua aja, itu boleh banget sih. Tadi kembali lagi
Tujuan aku cabenya dipotong-potong itu agar warnanya tuh nggak monoton hijau dengan putih dari si sontong, tapi juga ada warna merahnya biar cantik. Ini bumbunya dihaluskan ya hingga halus, tapi aku biasanya nggak terlalu halus banget sih, biar masih ada motif-motifnya gitu. Kalau ada yang nanya, Kak, boleh gak sih ngalusinnya pakai blender? Ih, boleh banget. Kalau emang kalian suka pakai blender, silahkan pakai blender. Tapi kalau aku pribadi, aku masih lebih suka pakai cobek. Gak tau kenapa, kayaknya rasanya tuh lebih sedap aja gitu. Nah, kemudian di bumbu halus kan ada terasi. Di sini aku ada 3 pilihan untuk penggunaan terasi, yaitu langsung dimasukkan ke dalam bumbu halus. Yang kedua digoreng dulu baru dimasukkan ke bumbu yang akan dihaluskan. Yang ketiga dibakar dulu baru dimasukkan ke bumbu yang dihaluskan. Itu semua pilihan kalian sih. Mana yang lebih praktis atau mana yang lebih pas buat kalian, silahkan kalian lakukan. Nah, udah jadi bumbu halusnya, udah siap digunakan. Let's go. Sekarang kita siapkan ya. Kita pakai minyak 2-3 sendok makan cukupnya. Kemudian kita tumis bumbu halusnya hingga harum ya, hingga kering dan harum. Kenapa hingga kering dan harum? Itu bertujuan biar bau langu dari si cabai atau si bawang merahnya tuh nggak ada. Jadi nunggu baunya harum. Kadang di sini berpotensi menimbulkan bersin-bersin saat masak. Berarti oke lah ya, kan bersin-bersin sedap. Kemudian kita tambahkan cabai potongnya, biar cabai potongnya juga ikut sedikit mengering, nggak basah banget. Terus habis ini tuh kita akan masukkan sontongnya itu sendiri. Oke, kalau bumbunya sudah mulai harum, mulai mengering, kemudian kita tambahkan sontong. Kita aduk dan kita masak sampai sontongnya terpapar oleh bumbu dan minyak dan mengering gitu. Terus kemudian kita tambahkan tomat. Kalau misalnya kalian, aku pengen tomatnya terasa lebih segar, nggak lembek, aku mau masukin belakangan, boleh. Berarti nanti tomatnya dimasukkan setelah kangkungnya sudah masuk ya. Kemudian ini kita tambahkan saus tiram 1-2 sendok makan. Di sini aku pakainya saus tiram karena aku masak seafood, jadi aku merasa biar rasanya lebih matching aja. Tapi ada alternatif kedua, kalian bisa pakai saus teriyaki. Kalau misalnya kalian pengen punya tekstur kangkung yang lebih crunchy gitu. Biasanya itu bungkusnya warna hijau. Maaf ya, mau merek, nggak endorse kok. Emang itu yang aku pakai aja. Nah, kemudian menjawab pertanyaan dari yang apa sih Kak bedanya si sotong sama si cumi? Nah, untuk biasanya physically itu sotong itu ukurannya lebih besar daripada cumi, tapi tidak menutup kemungkinan bahwa si cumi punya ukuran yang besar juga. Tapi karena itu kalau si cumi itu bentuknya lebih runcing, sedangkan kalau si sotong itu agak membulat besar gitu. Kemudian si cumi itu warnanya putih, kalau si sotong itu suka ada bintik hitamnya gitu. Kemudian kalau kalian tahu kalau tentakelnya si sontong itu hanya ada 8, sedangkan cumi itu bisa sampai 10 tentakel gitu. Nah, untuk tipsnya gimana sih cara memilih cumi sontong yang segar? Itu jelas dari warnanya. Warnanya masih putih segar, tidak berubah keunguan atau kemerahan. Kemudian dari kepalanya itu masih menyatu dengan cangkangnya, dengan rumahnya. Dan yang ketiga itu tintanya tidak keluar kemana-mana. Begitu. Nah, udah matang. Kemudian tinggal kita angkat, tuang dan sajikan. Udah selesai. Selamat mencoba ya. Semoga resep ini bermanfaat.
Jangan lupa mengonsumsi sayur seimbang ya, agar kita sehat.